warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unisba, kembali lagi bersama kami di podcast Unisba episode spesial. Dengan saya Adinda Aulia Harisma, hari ini akan menyajikan cerita-cerita menarik, informatif dan juga menginspirasi di mana lagi kalau bukan di podcast Unisba. Oke Sobat Unisba, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan baik-baik aja ya. Pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang keren banget nih, yaitu tentang Unisbapreneur, sebuah program yang melatih mahasiswa dan melahirkan wirausahawan muda sejak mereka sedang di bangku kuliah. Maka dari itu pada podcast kali ini kita akan menghadirkan Wakil Rektor 3 Unisba Blitar, yakni Dr. Supriyono MED. Langsung saja kita sambut. Assalamualaikum Pak Pri. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat Mbak Dinda. Alhamdulillah sehat nggih? Oke. Baik Pak Pri, ini kan Unisba Blitar itu kampus wirausahawan ya Pak. Ya. Saya tuh penasaran Bapak, bagaimana awal mula program wirausahawan ini bisa diterapkan di Unisba Blitar? Oke. Nggih. Baiklah, jadi ini saya kebetulan tepat ya. Iya. Karena saya ditugaskan untuk menjadi Wakil Rektor bidang kerjasama, kewirausahaan, kemahasiswaan, dan pengembangan nilai Islami. Ceritanya sangat panjang ya. Iya, diceritakan Ceritanya saja sangat Pak. panjang. Pertama kali waktu saya pulang dari PT Freeport Indonesia, saya diminta bergabung untuk menjadi bagian daripada transformasi The Real Entrepreneurial University untuk Universitas Islam Blitar yang tentunya luar biasa kan. Iya. Ya, oke. Jadi awal mulanya begini, pada saat tahun 2012 ya, tahun 2012 ini Bapak Rektor yang sudah meninggal sekarang, namanya Pak Hadi Siswanto, lalu kemudian Pak Rektor sekarang itu sebagai Wakil Rektor 2 waktu itu ya. Nah, kita ingin menampilkan universitas yang unggul, berkualitas, dan simple. Nah, simpelnya apa? Simpelnya adalah kita mengerti bahwa banyak sarjana yang susah untuk mencari pekerjaan ya, sehingga kita memiliki satu tekad di mana kita mempunyai tujuan yang simple, yaitu bagaimana kita menciptakan sarjana yang satu profesional, dua itu adalah entrepreneur. Jadi artinya bahwa dua hal ini bisa langsung dikerjakan oleh teman-teman yang sudah lulus dari sini ya. Nah, itu semuanya akhirnya saya melakukan research, dan setelah kita lakukan research, maka ketemulah suatu ciri khas yang namanya The Entrepreneurial University. Ya, itu kita kemudian sosialisasikan, bicarakan dengan yayasan, dengan semua tim ya di Universitas Islam Blitar. Tahun 2014 menjelang 2015 kita mengadakan IFES, Entrepreneurial Festival. Nah, langsung di situ kita deklarasikan Universitas Islam Blitar sebagai The Entrepreneurial University. Yaitu tujuannya adalah menjadi perguruan tinggi unggul yang bisa menghasilkan mahasiswa entrepreneur dan profesional. Jadi intinya bahwa kata entrepreneurial itu adalah merupakan satu ciri khas karakter ya, karakter yang memiliki dua hal, yaitu yang pertama itu adalah profesional, di mana orang-orang profesional di pemerintahan dimanapun ya, ini selalu punya karakter yang inovatif, ya nggak mudah menyerah ya, inovatif, nggak mudah menyerah, kreatif, dan nggak mudah Putus asa. Putus asa ya, betul, putus asa ya. Iya. Nah, ini karena ini kita ciptakan juga karena pengalaman saya di perusahaan multinasional itu, di perusahaan internasional ya, itu 15 tahun itu kita juga membangun itu ya. Tapi kalau di sana kan di perusahaan ya, di sini adalah di universitas. Dari situlah maka kita kemudian berkembang ya, mengembangkan diri kita. Akhirnya pada tahun 2023, 2024 baru tahun kemarin Pak Ketua Yayasan menambahkan satu ciri khas, yaitu The Real Entrepreneurial University. Begitu. Jadi ya bagi teman-teman yang di Universitas Islam Blitar ya, dan kita pasti, insya Allah pasti akan menjadi, pasti menjadi universitas unggulan dan sebagai universitas The Real Entrepreneurial University. Bentar lagi kita akan bangun gedung
kalau bisa 10 lantai, tapi 7 lantai aja ya. Amin, bertahap ya Pak ya. Bertahap Pak ya. Oke. Baiklah. Berarti tahun 2000 sebelum 2014 ya Pak tadi. Itu masih kampus seperti umumnya pada umumnya. Sebelumnya masih seperti umumnya dan bahkan kita akreditasi saat itu kan belum cukup baik ya, tapi kita terus upayakan dan alhamdulillah akhirnya kita punya universitas yang akreditasinya baik sekali ya. Alhamdulillah. Gitu. Melalui proses yang cukup panjang ya, Sobat Unisba tentunya. Prosesnya panjang juga ya, telaten ya kan, itu nggak bisa instan ya. Nah di kampus biasa menjadi kampus The Entrepreneurial University sampai akhirnya menjadi The Real Entrepreneurial University. Betul. Itu hampir 10 tahun lebih ya prosesnya itu Pak. Tapi itu nanti prosesnya begini, jadi ketika tahun 2014-15 kita bangun, itu saya sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Universitas pada saat itu, saya langsung melakukan networking ya dengan di luar negeri dan juga kita mencari kriteria entrepreneurial university yang benar tuh gimana. Akhirnya kita ketemu dengan CIEE, di seluruh dunia tuh saya browsing, saya komunikasi sama teman-teman saya di luar negeri. Akhirnya kita masuk ke CIEE. Nah, setelah sekian lama sampai pada tahun 2017 itu akhirnya kita menemukan, karena saya punya beberapa networking, kita menemukan sebuah kriteria yang sangat bagus, yaitu dari Higher Education Innovate, bagian dari OECD, UNESCO ya, yang berada di Amsterdam. Akhirnya saya memberanikan diri untuk melamar menjadi anggota Universitas Islam Balitara Blitar, menjadi anggota Higher Education Innovate. Bagian dari UNESCO tadi. Iya, dan ada 8 kriteria. Dan kita sudah bermitra dengan perguruan tinggi di luar negeri yang ikut di dalam Higher Education Innovate. Jadi ada 8 kriteria ya. Yang pertama itu leadership and governance. Nah sekarang kita sudah mulai lakukan. Pak Rektor selama 7 tahun ini kita dampingi untuk mengembangkan universitas dengan leadership and governance yang bagus, sehingga apa? Kita semuanya terakreditasi kan. Akreditasi untuk universitas sudah baik sekali dan yang lainnya prodi itu baik sekali dan masih ada yang baik ya. Ada 3 di antaranya nanti kita akan upayakan lagi. Sehingga baik sekali. Iya, lalu kemudian yang kedua itu organizational capacity, people resources dan insentif. Nah, ini sudah kita mulai. Sekarang Anda bisa melihat nih di Universitas Islam Balitara Blitar sekarang kan sudah mulai banyak doktornya ya. Iya. Nah, di antaranya itu ya. Entrepreneurial itu bukan hanya sekedar entrepreneur ya, pengusaha ya, tapi entrepreneurial itu profesional ya, itu. Dan Anda bisa lihat tuh alumninya ada yang di Bawaslu, KPU ya, ada di pemerintahan banyak ya. Itu di antaranya seperti itulah. Yang ketiga preparing and supporting entrepreneurs. Contoh soal tiap tahun kita memberikan pelatihan bisnis inkubator. Lalu kemudian tiap tahun kita memberikan hadiah ya kepada entrepreneur muda dari Universitas Islam Balitara Blitar yang waktu wisuda itu ya. Waktu wisuda kan kita kasih hadiah ya. Itu ya. Itu omsetnya ada mulai dari hanya 2,5 juta per bulan sampai 300 juta. Ya itulah kenyataannya mahasiswa itu kenyataannya, nanti bisa dicek datanya di tempat saya ya. Lalu kemudian entrepreneurial learning and teaching. Nah, apa itu? Nah, kita berikan pembelajaran harus nih, wajib semua kan? Wajib pelajaran kewirausahaan. Nah, 2 semester, tetapi sekarang kita akan extend lagi menjadi 5 semester. Ya, itu diantaranya seperti itu ya. Lalu kemudian entrepreneur ecosystem. Nah, nanti saya terangkan apa itu entrepreneur ecosystem ya. Itu ya. Dengan adanya apa? Adanya halal center, LPH. LPH ngerti nggak? Penyedia halal ya Pak ya? Lembaga penyedia halal. Pemeriksa halal. Pemeriksa ya. halal. Nah, oke. Nah, itu ada bedanya antara nanti yang apa itu? Yang pendamping halal dan pemeriksa halal itu ya. Itu diantaranya seperti itu ya. Digitalization untuk transformation kita sudah mulai ya sekarang ya. Lalu internationalization ya kita sudah bekerjasama dengan India, Australia, Thailand, Thailand, Malaysia.
Itu diantaranya begitu ya. Di antaranya. Nanti kedepannya masih lebih banyak lagi ya, Pak. Baik, silakan Pak Dinda. Ya. Oke. Lalu apa saja bentuk pembinaan atau pendampingan kewirausahaan yang diterapkan kepada mahasiswa, Pak? Oke, sekarang saya lanjutkan ya. Oke. Bentuk pembinaan yang pertama adalah formal education dan non formal education. Jadi artinya bahwa kurikulum, formal curriculum dan non formal curriculum. Iya. Apa itu? Yang pertama adalah untuk formal curriculum itu adalah adik-adik mahasiswa kita berikan wajib pendidikan kewirausahaan 2 semester, ya kan? 4 SKS nih ya. Lalu kemudian di setiap prodi itu mereka juga memiliki pendidikan kewirausahaan yang sesuai dengan prodinya. Itu yang formal ya. Iya, Nah, yang formal. di dalam formal education ini juga kita berkoneksi dengan wirausahawan praktisi dan juga dengan BUMN, diantaranya adalah rumah BUMN. Kerjasama, Ya, Pak? kerjasama ya. Lalu kemudian HIPMI, Iya. lalu kemudian Ganesh Management, banyak lah ya. Dan kita melakukan kegiatan itu untuk mentoring ya. Mentoring. Lalu kemudian yang kedua tadi pembinaannya, pendampingan dengan apa? Dengan lembaga yang namanya Entrepreneurial Learning and Career Center. Yang sekarang bersama-sama saya yang dipimpin oleh Pak Dodi sekarang ya. Apa saja bentuk pembinaannya? Bentuk pembinaannya adalah Young Entrepreneur bootcamp, kemudian digital marketing bootcamp, banyaklah itu. Iya, iya. Termasuk kita kerjasama dengan HIPMI, dengan IBF, ya kan. Lalu juga kerjasama dengan rumah BUMN, ya kan? Lalu kemudian kita juga kerjasama dengan tangan di atas. Banyak ini yang kita kerjasamakan dengan para praktisi ya. Iya. Baru saja kita melakukan inkubasi bisnis untuk 88 mahasiswa. Dari 88 mahasiswa itu berhasil kita menelurkan 28 kelompok wirausaha mahasiswa. Semuanya sudah ber-NIB, ya kan? Semuanya sudah mulai start sekarang ya. Di antaranya itu, jadi kalau disimpulkan pembinaannya adalah pembinaan formal melalui pendidikan, Iya. pembinaan non formal melalui workshop, training, Mentoring tadi. inkubator, Iya. mentoring, dan coaching, gitu ya. Termasuk Pak Oke. Budi salah satunya yang memberi. Iya, termasuk Ini ya, Pak. saya. Nah, karena saya ini mungkin ya agak lucu ya. Lucunya apa? Saya bukan pengusaha seperti Pak Dayat ya, Oke. tapi saya punya pengalaman yang dalam tentang itu dan sekarang usaha saya lebih kepada social entrepreneur. Jadi saya memberikan konsultasi, Iya. lalu saya juga menjual program untuk UMKM ya, termasuk saya mendirikan Edu Learning Academy. Itu saya ini adalah aliansi dari Jakarta ya, Oke. itu Edu Learning Academy. Saya sendiri juga mendirikan sebuah training di bawah Yayasan Haji Suherman juga ya. Itu semuanya entrepreneur ya. Oke. Semuanya entrepreneur dan saya sendiri juga berwirausaha juga kecil-kecil aja. Sekitar 45 outlet lah yang disebut dengan tes sepak bola contohnya ya gitu ya. Nah, saya bagian dari itu dan saya memang senang di situ dan di waktu saya di Freeport itu memang salah satu tugas saya itu. Ya. Di ya. bidang apa namanya tadi, Pak? Kalau Mentoring, bukan? Saya di Freeport itu bermacam-macam ya. Ketika saya di Quality Management Services, saya harus menjadi bagian daripada bisnis inkubator untuk para masyarakat di Papua, yaitu 7 suku, yang kemudian kita didik untuk menjadi pengusaha. Ya, itu diantaranya itulah. Kalau di sini ya itu saya bersama teman-teman, bersama TDA Group, bersama rumah BUMN, ya telaten lah sama teman-teman nih. Iya. Ya mahasiswa biasanya ya sama saya terlalu dekat ya, jadi nggak ada apa yang istilahnya ya perbedaan lah, karena ya kita harus menemani ya, menemani mereka untuk berwirausaha. Alhamdulillah teman-teman sekarang sudah banyak yang berwirausaha. Alhamdulillah. Dan insya Allah nanti kita akan kembangkan ekosistemnya untuk mendorong tadi. Iya, untuk mendorong mereka gitu ya. Oke. Baik Pak. Nah, tadi kan berarti programnya itu berfokus pada edukasi, praktek langsung atau semuanya Pak berarti? Yang pertama education itu kan memang itu harus
Jadi gini, pertama kali dalam mengembangkan kemampuan kewirausahaan ya, Iya. dan juga profesional itu adalah mindset ya. Jadi setiap orang, teman-teman ini mesti punya growth mindset. Pertama itu mindset wirausaha, Iya. yang kedua itu ya. Lalu kemudian baru kita kembangkan lagi untuk menjadi wirausaha pemula, terus kemudian menjadi wirausaha yang berkembang. Nah, disitulah kita punya program namanya Student Enterprise. Nah, di dalam Student Enterprise itu sendiri, kita kembangkan mulai dari yang business ideas dulu, Iya. baru masuk ke wirausaha pemula, ya starting kan. Starting. Terus kemudian wirausaha yang berkembang, growing, ya growth, lalu kemudian menjadi startup business. Startup business. Nah, di antara yang lain itu juga kita mengikutkan teman-teman untuk ikut di dalam program nasional yang disebut dengan P2MW. P2MW. Ya, oke. Alhamdulillah kemarin banyak yang ikut juga ya Pak dari Iya, mahasiswa. betul, ya. Ya, alhamdulillah. Nah, dari tadi kan Bapak juga sudah menyampaikan bahwa faktor utama itu ada di mindsetnya. Nah, ini bagaimana cara Bapak menanamkan mindset tentang kewirausahaan di mana biar mereka itu semangat Pak. Kadang Ya. kan ada juga yang kayak nggak semangat gitu ya Pak ya, nggak tertarik juga begitu. Itu sebenarnya andaikan kita bermain itu, kalau bagi saya sebagai philanthropist ya, Iya. itu menyenangkan ya. Oke. Jadi Karena memang suka dari awal mungkin ya Pak. jadi ya. membuat teman-teman mulai tidak tertarik menjadi tertarik itu menyenangkan. Jadi sisi lain yang pertama adalah yang kita perhatikan adalah bagaimana teman-teman itu bisa menyadari bahwa mereka itu masing-masing punya yang namanya niche ya. Niche itu kalau saya di Coach to Fortune India saya juga ajarkan ini. Jadi niche itu adalah mereka memiliki kemampuan yang spesifik. Ya, Skillnya, basic ya, skillnya di betul. mana Jadi, begitu. mereka itu sebenarnya punya karakter tersendiri yang mereka bisa kembangkan ya. Unleash lah. Iya. Unleash itu adalah melentingkan ya. Menganalisis. Iya, melentingkan. Melentingkan. Jadi kalau kita ada kata-kata blow up ya. Iya. Blow up. Tadi ini bukan blow up tapi mengaktualisasikan apa yang dia punya. Kemudian kita ajarkanlah teman-teman untuk menganalisis lingkungan ya. Iya. Jadi memang pertama kali pasti ada yang ragu-ragu ya kan. Ragu-ragu. Nah, iya, jadi itu kita lakukanlah pengenalan mindset tentang wirausaha, lalu kemudian juga kita dampingkan teman-teman wirausahawan. Ya, ini yang paling telaten itu ya Perumah BUMN, terus teman-teman dari tangan di atas itu telaten sekali sama-sama saya itu Mendampingi mahasiswa. Iya, mendampingi mahasiswa. Jadi pertama kali memang growth mindset itu kita kenalkan dengan pola apa? Kita diskusi, ya kan? Kita diskusi, kita berikan contoh, kita ajak bersama. Nah, apabila ada yang masih belum mau, ya tidak apa-apa. Iya, tidak memaksa ya Pak. Tidak apa-apa, tidak masalah. Biar tertarik Tapi sendiri. kita harus selalu berkembang ya. Iya. Nah, jadi kita continuous development, kita growth, kita berkembang. Satu hal saja yang penting. Hindari untuk putus asa. Oke. Ya kan? Wirausaha. Hindari untuk negative thinking. Jadi kita mesti Positive thinking. Ya seperti dimulai Dinda. Harus selalu positive thinking ya Pak ya. Iya, Oke. iya, oke. Harus grow sebagai mahasiswa ya Pak ya. betul. Generasi muda harus selalu grow Oh, iya. dan tidak boleh putus asa Iya, betul, tentunya. ya, betul. Baik Pak, dalam pandangan Bapak, mengapa penting menanamkan jiwa wirausaha sejak kuliah Bapak? Ya, ini penting sekali karena begini ya. Pertama, dunia akan selalu berubah dan sekarang kita juga mengalami bahwa kita ini sekarang dalam era yang namanya volatile, uncertain, complex ya, dan ambiguous yang disebut dengan VUCA ya. VUCA. Nah, selain itu juga kita masuk di dalam era di mana eranya itu adalah collision antara era industri, digital dan juga manual ya. Iya. Ini kan bertabrakan sebenarnya. Nah, oleh sebab itulah maka sebagai generasi muda kita harus selalu bisa memiliki kemampuan untuk adaptasi, kemampuan kreativitas dan kemampuan untuk inovasi. Iya. Nah, ini semuanya itu adalah bagian daripada yang disebut dengan entrepreneurial. Entrepreneurial itu adalah satu karakteristik sifat yang bisa kita terapkan di dalam apa istilahnya ya, situasi ya, dalam situasi profesional maupun sebagai entrepreneur. Itulah yang seperti saya di perusahaan juga begitu sama.
hampir di setiap tahun tuh kami punya masalah. Masalah itu harus diselesaikan dan secara entrepreneur ya. Dan juga kalau perusahaan kalau nggak untung kan nggak bisa. Nah, harus untung. Mencari Jadi semuanya keuntungan. harus memiliki pikiran entrepreneur ya. Nah, itulah pentingnya kenapa kok mulai mahasiswa supaya adik-adik nggak terlambat. Iya sih. Ya kan? Begitu nanti sudah jadi sarjana dia sudah siap. Iya. Tidak bingung lagi melamar pekerjaan, tapi iya. membuka lapangan pekerjaan Iya, ya Pak betul, malahan. ya. Soal bagi yang belum masih ragu-ragu, tidak apa-apa, kita telaten. Tapi kita selalu pesan hindari untuk ragu ya. Dan juga jangan putus asa, Jangan, kata Pak Pri. ya. Jadi datangkan nasib ya, datangkan kesuksesan Anda di masa depan sekarang juga. Oke. Nah, begitu Jangan ya. menunda-nunda lagi ya. Nah, jangan menunda-nunda ya. Baik Pak. Baik, ini pertanyaannya. Nah, apa pesan khusus untuk mahasiswa yang ingin memulai tapi belum percaya diri Bapak? Oke, baiklah. Pesan khususnya adalah bagi teman-teman yang ingin memulai wirausaha dan ingin menjadi pribadi yang profesional tapi masih ragu-ragu. Pertama adalah lihatlah diri Anda sendiri. Lihatlah diri Anda sendiri dan pandanglah diri Anda di hadapan Tuhan di mana Anda diberikan apa? Diberikan kekuatan ya. Diberikan keagungan, ya kan? Diberikan kecantikan hati ya. Diberikan intellectual quotient, ya kan? Physical quotient, emotional quotient, semuanya kita diberikan oleh Allah ya. Seperti halnya Allah sudah memberikan kuncinya di surat At-Tin, yaitu Watini wa Zaitun, ya, demi pohon tin dan pohon zaitun sesungguhnya manusia itu, dan demi masyarakat yang bahagia Mekah ya, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Dan itulah katanya Gardner, katanya banyak ya, katanya apalagi ya Stephen Covey ya. Nah, kita tuh ternyata punya kemampuan yang disebut dengan multiple intelligence. Itulah yang kita bangun ya. Jadi kita mesti semangat, kita bangun, insya Allah kita bisa. Ya, multiple gitu intelligence. Ya. Iya. Baik, Sobat Unisba, tidak terasa kita sudah mengobrol banyak sekali tentang entrepreneurial ya Pak ya. Tidak hanya berwirausaha tapi juga tentang skill yang harus dimiliki untuk mengembangkan, tidak ragu-ragu dan juga tidak putus asa ketika kita memulai sesuatu. Baik Bapak, mungkin bisa disampaikan sedikit quotes untuk Sobat Unisba yang menonton. Ya, teman-teman mahasiswa dan pemirsa podcast Universitas Islam Blitar. Satu hal yang penting adalah marilah kita selalu bergembira, berbahagia, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu tip dari saya. Tipnya mudah sekali. Be the best you can be. Jadilah Anda pribadi yang terbaik bagi diri Anda dan Anda sukses selalu. Datangkan kesuksesan masa depan sekarang juga. Jangan ditunda. Salam sukses. Wah, luar biasa sekali quotes hari ini ya Pak ya. Insyaallah. Ya. Tentang salam sukses, jangan menunda untuk memulai apa yang kamu bisa. Iya, betul. Baik Sobat Unisba, tidak terasa kita sudah mengobrol banyak ya Pak tentang insight-insight yang bisa kita dapat dari penjelasan Bapak Pri. Ya. Terima kasih Pak Pri atas waktu yang telah diberikan dan juga telah hadir mengisi podcast pada hari ini untuk membagikan insight yang positif kepada Sobat Unisba. Dan juga jangan lupa Sobat Unisba untuk like, share, dan subscribe video kami karena kita akan up di video selanjutnya. Oke, terima kasih telah menonton. Saya Adinda Aulia Harisma. Saya Supriyono. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.